Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Effendian di channel Cafe IT, channelnya Education Happy. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan yang kali ini akan disampaikan oleh teman saya dari tim Bowo, Yanti, Sepia, Ocha, Aisyah, Zulfi, Jalaluddin, dan Suhemi. Ya, untuk mempersingkat waktu sambil kita mendengarkan apa yang diutarakan oleh para sahabat saya tentunya tentang sistem pendukung keputusan, kita ngopi hela dulu. Seruput kopi nikmat untuk kita menyaksikan materi ini untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan kita. Kita mulai saja. Berapa 7 submateri atau subjudul yang masing-masing nanti akan yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada judulnya pengertian sistem penunjang keputusan. Akan dibacakan oleh Mbak Yanti. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bowo. Saya di sini akan membacakan pengertian sistem penunjang keputusan atau sistem pendukung keputusan. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System (DSS) secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan dan mendukung kemampuan memecahkan masalah maupun mampu mengkomunikasikan untuk masalah semi-struktur dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Sistem ini menggunakan dan memanfaatkan data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dan memberi solusi alternatif sehingga memudahkan mengambil keputusan suatu masalah. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan Sepia Maharani. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan sistem penunjang keputusan. Tujuan utama dari pengembang aplikasi sistem penunjang keputusan atau SPK ini tidak dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Sementara itu, tujuan detail dari sistem penunjang keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambil keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung pertimbangan manajer dan bukan dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. Yang keempat, memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aurel. Silakan Aurel. Baik, sebelumnya terima kasih Sepia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sistem penunjang keputusan. SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK adalah, yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama dalam berbagai isu yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, SPK dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat diandalkan. Dan yang terakhir, walaupun suatu SPK mungkin tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, tapi dia bisa menjadi stimulan bagi para pengambil keputusan dalam memahami masalah, karena mampu menghadirkan berbagai solusi alternatif.
Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aisyah Nurrosli. Terima kasih Aurel. Selanjutnya mengenai karakteristik sistem penunjang keputusan. Berikut ini adalah sejumlah karakteristik dan kemampuan SPK, yaitu yang pertama, SPK merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka, antar mesin, atau komputer dengan pembuat keputusan. SPK bersifat adaptif dan interaktif serta antarmuka yang mudah digunakan. Yang ketiga, pembuat keputusan memiliki kewenangan untuk mengontrol seluruh tahap dalam sistem penunjang keputusan. SPK mampu memberikan solusi atas masalah yang tidak terstruktur, baik bagi perorangan atau kelompok. Selanjutnya, dalam penggunaan SPK membutuhkan komponen seperti data, basis data atau database, dan metode analisis keputusan. Selanjutnya, SPK mampu beradaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. Selanjutnya, sistem ini hanya membantu menyediakan alternatif pilihan solusi bagi pembuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan menjadi pengganti posisi manusianya sebagai pembuat keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfi Kulaifi. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem penunjang keputusan. Adapun kelebihan dari sistem penunjang keputusan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, SPK menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, SPK mampu menghasilkan solusi lebih cepat dengan hasil yang dapat dipercaya. Yang ketiga, SPK mampu menyajikan berbagai alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang dapat diambil. Yang keempat, SPK mampu menyajikan bukti atau data tambahan sehingga dapat mendukung posisi pengambilan keputusan. Sementara itu, kekurangan dari sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang bersifat kemampuan manajemen dan bakat manusia tidak dapat dimodelkan dalam sebuah sistem. Yang kedua, kemampuan SPK terbatas hanya pada pembendaraan informasi atau pengetahuan yang tersimpan. Yang ketiga, kecepatan proses atau performance tergantung pada software dan hardware yang digunakan. Dan yang keempat, tidak memiliki kemampuan intuisi atau berpikir seperti pada manusia. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Jalaluddin Al-Ayyubi. Baik, terima kasih. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses dan tahapan dalam sistem SPK. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pemodelan pada pembangunan suatu sistem penunjang keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pemahaman atau intelijensi PES, yaitu aktivitas menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi memerlukan keputusan. Pembuat keputusan akan mengumpulkan sejumlah informasi dan data mentah, kemudian data tersebut diolah dan diperiksa untuk diberikan petunjuk yang dapat menentukan masalahnya. Yang kedua adalah tahap pengembangan atau dikomunikasi, yaitu mengembangkan analisa arah tindakan yang mungkin dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut merupakan aktivitas dalam mengatasi masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah cara pemecahan tersebut dapat dilakukan. Ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Yang keempat adalah tahap implementasi atau implementation phase, yaitu setelah menentukan pilihan arah tindakan. Kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sohaimi Fahri. Ya, silakan Mas Suhaimi, ada nggak?
Maaf sebelumnya, mic-nya belum ke ini. Baik, terima kasih Mas Ayu. Di sini saya ingin membaca macam-macam metode sistem pendukung keputusan. Metode sistem pendukung keputusan sangatlah beragam. Beberapa metode yang sering digunakan antara lain metode sistem pakar, yang kedua metode regresi linear, yang ketiga metode logika fusi, yang keempat metode B atau C ratio, yang kelima metode AHP, yang keenam metode IRR, yang ketujuh metode NVP, yang kedelapan metode FMADM, dan lain sebagainya. Oke. Untuk kesimpulannya saya bacakan. Jadi setiap pengambil keputusan itu memiliki metode tersendiri dalam memahami informasi yang berpengaruh terhadap efisiensi pengolahan informasinya. Pengetahuan seseorang dan kecakapannya dalam mengelola informasi itu jika digabungkan akan menentukan kesanggupannya untuk mengambil keputusan dan memilih alternatif solusi yang terbaik. Itu ulasan mengenai apa itu sistem penunjang keputusan, tujuannya, proses dalam sistem penunjang keputusan, dan langkah-langkah dalam pemodelan sistem penunjang keputusan. Dukungan sistem informasi untuk manajer di dalam sebuah perusahaan sangatlah penting dalam berbagai kasus ataupun pengambilan keputusan dalam perusahaannya. Itu contohnya. Sistem penunjukan keputusan dapat didesain sesuai dengan perusahaan. Sistem ini akan membantu pengambil keputusan dalam mengenali masalah dan kemudian memformulasikan data pendukung untuk keperluan analisis dan pengambilan tindakan. Itu yang terakhir. Jadi itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai sistem. Oke, terima kasih atas presentasinya pada malam hari ini. Dan tentunya ilmu ini sangat berguna untuk kita semua yang ada di sini. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan kita ketemu lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?